Halo guys, kembali lagi di videoku Yuniardani. Banyak sekali memakan. Jadi sebagian orang yang meninggal dan mayatnya itu dibuang ke sawah tersebut. Melihat beberapa orang yang membawa keranda jenazah menuju apartemen tersebut. Pada suatu warga tersebut masuk, dia mendengar suara kresek-kresek seperti teror dari makhluk halus tersebut. Di video kali ini, aku mau bahas mengenai beberapa cerita-cerita horor yang terjadi di apartemen. Jadi apartemennya ini memiliki kisah-kisah misterius dan beberapa makhluk yang sering menampakkan dirinya oleh warga-warga setempat atau warga yang menginap di apartemen tersebut. Nah, jadi sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian wajib banget subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang. Oke, kita lanjut cerita yang pertama. Nah, cerita pertama ini adalah apartemen yang terletak di Kebonsari, Surabaya. Nah, pada saat proses pembangunan apartemen ini sudah memakan korban jiwa. Waktu itu ada beberapa tukang yang mengalami peristiwa jatuh dari atap ke bawah gitu loh. Dan tetap dilanjutkan juga proses pembangunannya. Nah, dan juga apartemen ini terletak di bawah kompleks dan di sekitarnya ada persawahan. Nah, di sawah tersebut ada seseorang yang meninggal dan mayatnya itu dibuang ke sawah tersebut. Dan sawah tersebut dinilai angker. Nah, pada saat proses pembangunannya sudah jadi, nah, ada sedikit sekali peminat dari apartemen tersebut. Ada sedikit penghuninya dari apartemen tersebut dan banyaknya ruangan yang kosong. Apartemen tersebut juga memiliki kolam renang. Nah, di kolam renang tersebut beredar cerita-cerita yang berenang di sana. Apalagi anak kecil nih, banyak sekali yang mengalami kayak merasa ditarik gitu loh, ditarik menuju dasar kolam renang. Nah, di saat itu juga kolam renang itu mulailah ditutup juga, dan karena malam hari juga sebenarnya tidak ada yang berenang di sana, tapi tiba-tiba kayak ada ombak di kolam renang tersebut. Nah, seperti itu menurut kesaksian yang menginap di apartemen tersebut. Mulailah apartemen tersebut kayak sepi pengunjung dari situ dan mengalami kebangkrutan. Pada saat mobil dan motor melintas, banyak juga yang mengalami tiba-tiba bannya meletus secara mendadak di depan apartemen tersebut. Ada juga ketika parkir. Pada saat parkir ada yang kayak melempar pasir di situ. Parkir dekat apartemen ada yang melempar pasir dan tidak tahu siapa yang melempar. Ini benar-benar horor banget sih ceritanya. Dan juga ada seseorang yang melihat beberapa orang yang membawa keranda jenazah menuju apartemen tersebut. Waduh, ini benar-benar horor banget sih kalau kita melihat langsung ya. Oke, jadi seperti itulah kesaksian orang-orang yang menginap di apartemen tersebut. Dan sampai sekarang apartemen tersebut tetap berdiri kokoh dan mengalami kebangkrutan karena tidak ada yang merawatnya. Jadi seperti itu, ditinggalkan oleh sang pembuatnya, sang pemiliknya ya. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang apartemen tersebut? Apakah kalian pernah melewati apartemen tersebut atau kalian pernah mendengar hal tersebut nyata dan lain sebagainya? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Yang kedua, ini ada di Surabaya. Apartemen di Surabaya juga sama seperti cerita yang tadi. Nah, apartemen ini adalah apartemen yang pada saat proses pembangunannya itu mengalami seperti finansial, jadi kurangnya dana untuk melanjutkan apartemen tersebut dan harus dibangun dari setengah jadi saja. Baru dibangun setengah jadi, proses pembangunannya sudah dihentikan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya harus berurusan dengan mandor dan penjaga apartemen tersebut pada saat proses pembangunan dan juga tukang-tukangnya. Jadi seperti itu. Dan ada 2 satpam yang ditugaskan untuk menjaga apartemen tersebut supaya tidak ada orang-orang yang masuk ke dalam apartemen tersebut. Nah, satpam ini bernama Sarip dan Maman. Sarip menjaga di hari pertama.
dia penjagaannya masih aman-aman saja dan Maman juga masih aman-aman saja. Nah, tidak ada teror-teror makhluk halus dan lain sebagainya, yang terdengar hanya suara sunyi dan jangkrik seperti itu. Di beberapa hari selanjutnya, Pak Maman tidak sempat berjaga karena harus pulang dan karena ada saudaranya yang sakit di rumah dan harus diwajibkan sekali pulang, dan pada hari itu tidak ada siapa-siapa yang menjaga apartemen tersebut. Nah, ada suatu ketika warga tersebut ada yang masuk ke dalam apartemen tersebut untuk mengambil botol-botol atau puing-puing yang bisa dijual kembali. Pada suatu warga tersebut masuk, dia mendengar suara kresek-kresek seperti teror dari makhluk halus tersebut. Nah, mulai saat itu apartemen itu terkenal angker dan Pak Maman, Pak Sarip juga merasakan ada bayangan yang bergentayangan di sana juga, seperti makhluk putih di tembok seperti itu. Mulai saat itu banyaklah cerita-cerita horor yang makin menjadi di apartemen tersebut, mungkin akibat efek dari apartemen tersebut tidak ada penghuninya, mungkin seperti itu ya, karena lama juga ditelantarkan. Nah, jadi begitulah bangunan-bangunan, setiap bangunan-bangunan pasti ada aja penghuninya, apalagi bangunan besar seperti apartemen tersebut yang lama tidak berpenghuni, walaupun ada proses penjagaan tapi di dalamnya juga sepi gitu loh, apalagi bangunan besar seperti itu ya. Oke. Jadi itulah kedua cerita dari teror-teror misterius yang berasal dari apartemen-apartemen horor. Jadi yang pertama itu ceritanya sangat-sangat menakutkan sekali dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di apartemen pertama, tepatnya di Surabaya juga. Jadi yang kedua juga di Surabaya. Jadi itu masalah finansial sehingga apartemen itu tidak dilanjutkan lagi proses pembangunannya. Dan ketika itu banyak sekali penampakan-penampakan yang terjadi juga di apartemen tersebut. Jadi itulah kedua apartemen yang terletak di Surabaya. Jadi bagi kalian yang berlokasi bertempat tinggal di Surabaya, kalian bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu kalian tahu cerita-cerita yang berada di kedua apartemen tersebut dan apakah benar ceritanya yang seperti aku bahas tadi. Jadi bisa komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang punya pengalaman misterius juga atau pengalaman horor ketika menginap di salah satu apartemen, kalian bisa juga ceritakan di kolom komentar. Oke. Jadi itulah kedua apartemennya. Jadi sekian dari videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Bantu channel ini agar berkembang. Oke. Jadi ditunggu ya video selanjutnya, dan jangan lupa bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian wajib banget simak juga, tonton juga video aku yang sebelumnya. Oke. Jadi sekian dari videonya. Salam dari aku, salam dari Yuni Ardani. Bye.